Shalom, hari ini saya kembali menyampaikan rangkuman dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru kelas saya. Sejarah teologi ini sebenarnya masuk dalam teologi biblika, diminati sekitar 2 abad terakhir. Dan sebelumnya diminati itu adalah dogmatika dan juga dari doktrin gereja. Nah, ini ditulis oleh J.P. Gabler untuk mengerti perjanjian baru. Pendekatan adalah pendekatan sarionalistik. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia. Ada yang ditekankan oleh masing-masing penulis pada saat ia menolak inspirasi Alkitab. Memandang perjanjian baru sebagai karya literatur yang berbeda dengan literatur lainnya. Yang kedua, pendekatan dari sudut pandang kritikal. Pelopor mula-mula studi teologi perjanjian baru adalah F.C. Baur dari Tübingen tahun 1792 sampai tahun 1860. Ia adalah pemimpin kaum rasionalis. Baur menerapkan filsafat Hegel, yaitu tesis, antitesis, sintesis pada tulisan-tulisan perjanjian baru, bertentangan dengan penekanan Yahudi dari tulisan Petrus dan penekanan Yahudi tulisan Paulus. H.J. Holtzman melanjutkan pemikiran Baur, menyangkal ide apapun yang berkaitan dengan inspirasi dan menyodorkan teologi konflik dalam perjanjian baru. Wilhelm W.D. menekankan pada pendekatan sejarah agama. Menurut perjanjian baru, mereka suatu gereja dari abad pertama. Ia menegaskan kepercayaan, pengharapan, kecintaan para penulis daripada hanya suatu catatan refleksi teologi yang abstrak. Rudolf Bultmann menekankan pendekatan kritik bentuk dari perjanjian baru, mengajarkan bahwa perjanjian baru telah dicampuri oleh opini-opini dan penafsiran kepada para penulis, tidak melihat adanya koneksitas antara Yesus, sejarah, dan Yesus kepercayaan. Oscar Kuhlman menekankan tindakan Allah dalam sejarah damai mencapai keselamatan. Manusia diberi istilah Heilsgeschichte atau sejarah keselamatan. Menolak radikal dari kritik bentuk sebaliknya, ia mengikuti eksegesi perjanjian baru dengan menekankan pada kristologi perjanjian baru sebagaimana menurut teologi sistematik, dengan menganalisa para penulis perjanjian baru dan setiap penulis katakan tentang suatu subjek. Hal yang dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi itu adalah pertama, pewahyuan adalah progresif, berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus, menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan. Penekanan perjanjian baru berpuncak pada iman kematian, kebangkitan, dan penghasilan kepada Kristus sebagai serta kedatangannya yang kedua kalinya. Penekanan perjanjian baru berpuncak pada iman. Teologi perjanjian baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis perjanjian baru lainnya adalah suatu kesatuan yang harmonis. Keragaman tulisan-tulisan perjanjian baru tidak menyebabkan kontradiksi. Teologi perjanjian baru harus mengaplikasikan metodologi analitik tetapi tidak mengesampingkan metodologi tematik, karena metodologi ini baik merefleksikan keagamaan dari perjanjian baru. Teologi sinoptik. Nah, ini 4 yang itu ada dalam Injil. Namun Injil yang tampak mengabaikan inspirasi ya. Nah, yang selain Yohanes memiliki pola hampir sama. Perbedaan terlihat pada Injil Matius, ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas. Injil Matius agak panjang dan mengelompokkan pokok-pokok yang sama. Injil Lukas menuliskan agak panjang dan sangat
berturut-turut karena adanya pola pikir dalam kitab ketiga Injil terlihat kesamaan urutan cerita tentang Yesus, kelahiran hingga kematian. Istilah sinoptik, sunaptikos, melihat sesuatu bersama-sama. Kitab-kitab ini bersumber untuk berkhotbah dan mengajar dan meneguhkan orang dalam gereja melalui tradisi tentang Yesus yang dipertahankan secara lisan atau dalam kelompok sel. Dan setelah persebaran kitab ini, maka yang menetapkan bentuk-bentuk tulisan yang terbentuk kitab merupakan catatan materi tua. Tradisi lisan terpelihara bukan karena upah sistematis dan dengan maksud berhubungan dengan zaman kuno itu, melainkan karena tuntunan atau kepentingan zaman komunitas itu. Dalam layanan seperti itu, maka fungsi sebagai tradisi lisan akan tetap bertahan selama kepentingan praktis itu tetap aktif. Teori Injil saling bergantung mengajarkan bahwa penulis pertama mengambil bahan dari tradisi lisan, kemudian penulis kedua mengambil dari yang pertama, ketiga mengambil dari yang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian ini penulis tiganya sama gitu, tidak terikat dan tentang undang-undang hak cipta. Penulisan zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, yang sekarang adalah banyak undang-undang tidak bebas menggunakan tulisan. Teori Injil primitif mencetuskan bahwa penulis-penulis sebelumnya pada Injil primitif yang disebut Euangelium yang sudah tidak adalah penulis-penulis Injil meminjam bahan dari Injil tersebut. Teori fragmen mengajarkan bahwa penulis-penulis Injil menyusun catatan mereka dari tulisan fragmen tentang kehidupan Kristus. Wellhausen seperti dikutip Bultmann, tradisi yang paling tua hampir seluruhnya terdiri dari fragmen-fragmen kecil dan tidak menjadikan cerita-cerita yang berkesinambungan mengenai perbuatan Yesus atau kumpulan lengkap berisi ucapan-ucapannya ketika disatukan dan dihubungkan tidak membentuk satu kisah yang berkesinambungan. Nah, ini menurut dari Bultmann ya. Jadi kita belajar tentang teologi perjanjian baru. Nah, teman-teman, sekian dari ringkasan materi yang saya ambil hari ini. Kiranya dapat memberkati teman-teman juga dan untuk mengingatkan kembali kepada saya tentang teologi perjanjian baru 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.